Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JK, salam Persma. Istilah ekonomi sudah tidak asing lagi di telinga kita. Namun, tidak banyak yang tahu tentang fakta-fakta unik ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia. Berikut kami rangkum beberapa fakta-fakta unik ekonomi yang ada di negara kita hingga sekarang. Let's get the ball rolling. Pertama, ekonomi Indonesia peringkat 7 dunia. Indonesia telah masuk G20 jika dilihat dari produk domestik bruto, Indonesia memasuki peringkat ke-16 dunia. Sedangkan jika dilihat dari GDP Purchasing Power Parity, Indonesia memasuki peringkat ke-7 dunia pada tahun 2018. Indonesia termasuk ke dalam kelompok perekonomian terbesar berdasarkan produk domestik bruto sebesar 1.111 dolar triliun. Di samping prestasi ekonomi tersebut, Indonesia masih memiliki berbagai permasalahan ekonomi yang harus segera diselesaikan. Namun demikian, dengan ekonomi yang bisa dibilang cukup besar, hal tersebut belum tentu dapat memberikan kesejahteraan yang maksimal untuk rakyat Indonesia itu sendiri. Jangan hanya menjadi pasar atau daya beli, namun kita harus bisa menjadi produsen tanpa menguras habis sumber daya alam yang ada. Kedua, pengurangan ekspor bahan mentah. Pada saat pertemuan World Trade Organization, Presiden Jokowi diminta menandatangani perjanjian yang berisi bahwa Indonesia diminta kembali untuk mengekspor bahan mentah seperti nikel, bauksit, dan tembaga ke negara maju. Namun, Jokowi menolak hal tersebut karena memiliki keinginan untuk bahan mentah tersebut diolah di dalam negeri saja, agar rakyat hanya bekerja di dalam negeri dan alasan lainnya. Di saat Jokowi tidak menandatangani perjanjian tersebut, 16 negara yang turut hadir juga ikut bubar dan tidak menandatangani perjanjian tersebut. Ketiga, ekonomi digital terus meningkat. Perkembangan ekonomi digital membuat kegiatan keseharian menjadi lebih mudah. Tidak perlu datang langsung ke toko sembako untuk membeli barang kebutuhan pokok. Transaksi dapat dilakukan secara online juga. Dengan kemudahan bertransaksi, otomatis membuat peluang usaha semakin besar. Ekonomi digital sendiri merupakan seluruh kegiatan ekonomi yang membutuhkan bantuan internet dan kecerdasan buatan atau bisa disebut sebagai AI, Artificial Intelligence. Nilai ekonomi digital Indonesia telah meningkat 11% dari 40 US dollar miliar di tahun 2019 menjadi 44 US dollar miliar di tahun 2020. Dan diproyeksikan akan mencapai 124 US dollar miliar di tahun 2025. Kolaborasi dengan World Bank berpotensi untuk menambah keahlian digital pada program dan pelatihan literasi digital, khususnya berpotensi untuk meningkatkan adopsi teknologi digital untuk UMKM dan berbagai informasi tentang realisasi terbaik dalam menciptakan kemampuan digital dengan negara-negara anggota World Bank lainnya. Keempat, Bank Indonesia tidak berada di bawah pemerintah. Tahu nggak sih kalau Bank Indonesia itu tidak di bawah pemerintah? Mengapa bisa begitu? Jadi, Bank Sentral sebuah negara itu umumnya tidak di bawah kekuasaan pemerintah, termasuk presiden dan para menterinya sebagai pihak pelaksana kebijakan negara. Artinya, setiap keputusan Bank Sentral dalam menentukan kebijakan moneter berdiri secara independen dan bebas dari campur tangan pemerintah maupun pihak-pihak lainnya. Apa jadinya jika Bank Indonesia di bawah pemerintah? Pada masa Orde Baru, ketika ada defisit anggaran APBN, pemerintah dapat mempengaruhi kebijakan Bank Sentral untuk membeli obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menambal defisit anggaran tersebut. Karena adanya campur tangan pemerintah itulah, Bank Indonesia berdiri secara independen. Tujuan Bank Indonesia dibuat secara independen, yaitu agar Bank Sentral bisa bebas dari tekanan politik dan tidak membuat keputusan berdasarkan pengaruh dari dunia politik pemerintahan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Peran Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk menjaga stabilitas ekonomi negara melalui kebijakan moneter. Kelima, Indonesia memiliki 4 mata uang yang sah setelah kemerdekaan. Pada tanggal 3 Oktober tahun 1945,
Maklumat Presiden Republik Indonesia menentukan 4 jenis mata uang yang sementara masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Mata uang tersebut yaitu: yang pertama, uang kertas De Javasche Bank yang merupakan sisa dari zaman kolonial Belanda. Yang kedua, uang kertas dan logam atau De Javasche Rekening dengan satuan gulden dengan simbol F yang dikeluarkan tahun 1942 dari pemerintah Hindia Belanda. Yang ketiga, uang kertas pendudukan Jepang yang menggunakan bahasa Indonesia yaitu Dai Nippon emisi 1943 dengan pecahan bernilai Rp100. Yang keempat, Dai Nippon Teikoku Seibu emisi 1943 bergambar wayang orang satria Gatot Kaca bernilai Rp10 dan gambar rubah gadang Minang bernilai Rp5. Untuk memperbaiki perekonomian Indonesia pada saat itu, dibuatlah satu mata uang sah yang dibuat di negara Indonesia sendiri. Pencetakan uang dilakukan di Percetakan Balai Pustaka Jakarta dan di beberapa daerah lainnya yang ada di Indonesia. Keenam, e-commerce pilihan terbaik saat pandemi. E-commerce dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mengatasi defisit pajak akibat pelambatan ekonomi. Dengan diberlakukannya lockdown, work from home, dan juga pembelajaran jarak jauh, seluruh aktivitas ekonomi dibatasi oleh pemerintah. Hingga tak sedikit usaha yang beralih ke bisnis online. Hal tersebut menjadikan e-commerce mengalami kenaikan transaksi yang cukup pesat. Bahkan sekarang, e-commerce sangat diperlukan bagi toko retail dan produsen untuk menjual produknya, agar dapat mempertahankan bisnis mereka. Sebagai mahasiswa dan generasi muda, harapan kami untuk perekonomian Indonesia agar tetap stabil di era pandemi ini, dengan dukungan dan kerjasama dari masyarakat serta pemerintah. Kami harap dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan membuat masyarakat Indonesia sejahtera. Sekian informasi dari kami, dan jangan lupa juga pantau terus channel kami untuk berita yang up to date ya Sobat JK. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.